Dahulu kala di masa Rasulullah ada seorang pria pezina yang akhirnya mati masuk surga. Berzina merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Hukuman yang dijatuhkan kepada kepalaku sangatlah berat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, bagi pelaku pezina, maka akan dikenakan hukuman had yang berbeda, di mana apabila melakukan zina ghairu muhsan, pelaku belum menikah, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman zina muhsan, pelaku telah menikah, maka hukumannya adalah dirajam hidup-hidup. Namun untuk memvonis seseorang telah berzina tidaklah perkara mudah, karena harus memenuhi syarat dan adanya bukti. Bisa dengan mendatangkan 4 seorang laki-laki maupun pengakuan dari pelakunya sendiri. Adapun syarat saksi adalah telah melihat secara nyata dan gamblang bahwa benar. Dan kisah ini kisah Ma'is bin Malik, pezina yang masuk surga. Di masa Rasulullah SAW ada seorang pria bernama Ma'is bin Malik. Dahulu ia adalah seorang anak yatim yang kemudian diasuh ayah angkatnya. Di masa dewasanya, ia menikah dengan seorang wanita. Namun suatu hari, nafsunya pernah tak terbendung, hingga ia kemudian berzina dengan seorang budak perempuan. Namun setelah melakukan perbuatan keji itu, penyesalan dan kesedihan muncul dalam diri Ma'is bin Malik. Ia menyesali atas dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Kemudian ayah angkatnya memerintahkan Ma'is agar sowan bertemu Rasulullah SAW dengan harapan bisa mendapat solusi dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pergilah Ma'is bertemu Rasulullah. Setelah sampai, Ma'is berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku." Nabi lalu menjawab, "Janganlah lancang, mohon ampunlah hanya kepada Allah dan bertaubatlah." Ma'is lantas berkata kembali, "Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku." Nabi pun menjawab kembali, "Janganlah lancang, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah." Ma'is terus-menerus mengulangi perkataannya hingga sebanyak 4 kali. Setelah itu, barulah Rasulullah bertanya, "Dari apa aku harus membersihkanmu?" Ma'is menjawab, "Dari dosa zina ya Rasulullah." Mendapati pengakuan Ma'is, Nabi tidak langsung memvonis Ma'is berzina. Lantas, beliau melakukan klarifikasi kejiwaan Ma'is bin Malik. Beliau lantas bertanya kepada para sahabatnya yang waktu itu ada di sana juga, "Apakah ia telah gila?" Para sahabat menjawab, "Dia tidak gila ya Rasul." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia dalam kondisi mabuk?" Lalu mendekatlah salah seorang sahabat
dan mencium aroma mulut Ma'is. Setelah dicek, ternyata dia tidak menemukan bau minuman keras di mulut Ma'is. Rasulullah lalu bertanya lagi kepada Ma'is, apakah benar kamu telah berzina? Dan Ma'is pun menjawab, benar ya Rasulullah. Mendengar pengakuan sungguh-sungguh Ma'is, Rasulullah lalu memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hukum rajam kepada Ma'is bin Malik. Ma'is lalu dibawa menuju hamparan padang pasir. Dibuatkanlah sebuah lubang. Kemudian tubuhnya Ma'is lantas ditanam dalam tanah. Lalu dirajamlah Ma'is bin Malik hidup-hidup. Ia dirajam dengan dilempari batu. Terus dilempari batu hingga akhirnya mati meninggal dunia. Begitu mengerikannya hukuman rajam yang dialami Ma'is. Kemudian begitu keputusan itu sudah mantap diambil Ma'is demi membersihkan dosa-dosanya di dunia. Setelah Ma'is meninggal dunia, para sahabat berselisih tentang status kematiannya. Sebagian para sahabat mengatakan bahwa Ma'is mati su'ul khotimah karena belum mengganti dengan kebaikan. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa Ma'is meninggal husnul khotimah karena Ma'is takut akan dosa-dosanya di akhirat kelak, sehingga ia memilih hukuman yang diselesaikannya di dunia. Rasulullah pun memilih diam dan belum memberikan keputusan tentang status kematian Ma'is. Perselisihan antara dua kelompok tersebut berlangsung hingga 2 atau 3 harian. Setelah mengalami polemik yang berterusan selama 2 dan 3 hari itu, barulah Rasulullah bersabda dan menyuruh para sahabat untuk memintakan ampun untuk Ma'is bin Malik. Para sahabat lantas memohonkan ampun untuk Ma'is bin Malik. Rasulullah menjelaskan bahwa pertaubatan Ma'is sangatlah baik. Andaikan taubat Ma'is digunakan syafaat untuk seluruh penduduk Madinah, pastilah mencukupi. Betapa bahagianya Ma'is bin Malik menjadi penghuni surga yang indah. Begitu luasnya Ma'is bin Malik mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia melakukan hukuman rajam itu. Dari kisah ini kita dapat mengetahui betapa hati-hatinya Rasulullah melaksanakan hukuman rajam. Beliau bahkan selalu mengarahkan dan memberikan pesan kepada pelakunya untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Pilihan hukum rajam ini bukanlah sesuatu pilihan utama. Atas pengakuan pelaku dosa yang memang telah mengakui dan menyesali dosa-dosanya, Rasulullah selalu lebih memilih menuntun pelaku dosa itu dengan cukup bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dalam kisah ini menggambarkan seakan-akan Rasulullah berusaha menarik pengakuan Ma'is dan lebih menyarankan kepada pertaubatan tanpa mendahulukan hukuman had. Dan dosa yang telah dilakukan biarlah hanya pelaku dan Allah saja yang tahu, dan tak perlu aibnya disebarkan. Setiap orang yang melakukan sebuah dosa besar masih ada kesempatan baginya untuk kembali bertobat kepada Allah, karena Allah benar-benar Maha Pengampun. Jalur pertobatan Ma'is bin Malik memang benar-benar pilihan Malik sendiri agar dosa-dosa yang telah dilakukan bersih dan terhapus. Bahkan taubatnya bisa memberikan syafaat untuk penduduk kota Madinah. Subhanallah. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian share ke media sosial lainnya.
agar mereka yang belum tahu akan tahu tentang kisah ini dan menjadi motivasi tersendiri.